Apa yang kalian bayangkan dengan kalimat 5 tahun? Dalam hitungan waktu, itu mungkin terasa singkat. Tapi bagi rakyat, 5 tahun bisa berarti kehilangan. Kehilangan harapan, keadilan, bahkan kehilangan nyawa. Tahun 2019, jalanan kembali riuh. Itu disebabkan oleh RUU KUHP dan UU KPK yang baru menuai gelombang protes besar dari rakyat. Di depan gedung DPR, ribuan mahasiswa turun dengan membawa satu suara, demokrasi tak boleh mundur. Ironisnya, bentrokan massal pun tak terhindari. Gas air mata, luka, hingga duka. Dalam informasi yang dirilis oleh VOA Indonesia, setidaknya ada 3 orang korban jiwa di Jakarta dan 2 orang mahasiswa meninggal di Kendari. Dalam tragedi ini, Komnas HAM menemukan pelanggaran protap Polri saat pengamanan yang berujung ricuh. Setidaknya total 1.489 orang ditangkap di Polda Metro Jaya. 2020 datang dan pandemi COVID-19 menghantam tanpa ampun. Ketidakpastian negara menghadapi ancaman telah membuat lebih dari 160.000 nyawa melayang. Ribuan orang kehilangan pekerjaan dan jutaan lainnya terjebak dalam ketimpangan digital saat sekolah dan kerja pindah ke layar. Di saat kita sedang berkabung, krisis lingkungan juga memperparah persoalan sosial. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022, Indonesia telah kehilangan lebih dari 217.000 hektar hutan akibat kebakaran dan konversi lahan. Sebagian besar terjadi demi ambisi ekonomi yang tak selalu berpihak pada bumi. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasala. 1. Ketuhanan yang maha ormas. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial. 5. Keadilan sosial. Di tahun yang sama, UU Cipta Kerja disahkan lewat metode omnibus. Katanya sih demi investasi. Tapi buruh bilang, kami yang akan menanggung. Aksi serentak meledak di 24 provinsi. Suara rakyat tak diam. Tapi apakah didengar? Tahun-tahun berikutnya, suasana politik makin menghangat menjelang Pemilu Akbar 2024. Kita yang ingin perubahan mana suaranya. Kita yang ingin melakukan kebaikan mana semangatnya. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Ya, tahun 2024, kita masuk ke dalam euforia pemilihan umum 5 tahunan. Hal yang unik, pemilu saat itu menjadi pemilu terbesar di Indonesia. Karena selain presiden dan kepala daerah, Indonesia juga dihadapkan dengan pemilu legislatif untuk mengusung wakil rakyat. Kontestasi Pilpres dimeriahkan oleh 3 pasangan calon, dan satu diantaranya adalah anak presiden yang sedang menjabat. Menjelang batas akhir pendaftaran capres dan cawapres, plot twistnya, Mahkamah Konstitusi dalam sunyi senyap mengubah syarat pencalonan, dan ini kemudian menjadi polemik publik terkait invisible hand atas putusan ini. Menurut kalian siapa? Gak perlu nyebut nama ya, intuisi publik sudah cukup bicara soal ini. Putusan itu menurut banyak akademisi dipenuhi oleh konflik kepentingan. Tidak jarang anak muda menilai demokrasi kita cenderung lebih elitis. Dalam periode yang sama, menurut indikator politik, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum turun ke 52%. Seharusnya kita mulai bertanya nih, negara ini milik siapa sih sebenarnya?